Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yusuf selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih 2 dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nafa Agustorenza, Rima Anggita, dan Feti Cherly Anggriani. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang mantuk dan mafhum. Yang pertama yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa bisa berarti diucapkan, dibicarakan, tersurat, atau teks dan lain-lain. Menurut istilah usul fikih ialah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz suatu teks dengan ucapan itu. Jadinya apabila suatu hukum diambil dari berdasarkan bunyi atau dalil maka ini disebut mantuk. Sedangkan mafhum secara bahasa bisa berarti difahami dan tersirat. Mafhum menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks ucapan itu. Maksudnya ialah suatu hukum yang diambil tidak dari hukum suatu dalil, akan tetapi dari makna yang tersimpan di dalamnya. Menurut Syafi'i Karim, mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk lafaz tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feti Cherly Anggriani akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam manhuk. Ada 3 macam manhuk menurut ulama ushul fikih, yaitu 1. Nas. Nas tidak memungkinkan ada unsur ditakwil atau ada pengalihan makna, sedangkan nas sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sorih, jelas, yaitu apabila ada sesuatu lafaz yang menunjukkan dengan jelas dan tegas maknanya, baik yang maknanya itu sesuai dengan sepenuhnya teks atau nas, ataupun yang hanya terkandung maknanya oleh nas, maka yang seperti ini dinamakan ibarat al-nas. Sedangkan khairu sorih, tidak jelas, adalah manhuk yang artinya tidak dari arti atau makna yang diletakkan untuknya, akan tetapi arti tersebut ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan darinya. Misalnya 10 ialah angka di atasnya 9 dan di bawahnya 11. Akan tetapi bisa saja angka 10 tersebut adalah bilangan genap, itulah yang dinamakan manhuk khairi sorih. Dilalah ima atau disebut juga dengan dilalah tanbih ialah suatu teks yang berbarengan dengan lafaz tertentu. Apabila seandainya lafaz tersebut bukan sebab ketentuan dari suatu ayat, maka di dalam teks penyebutannya tidak bermakna. Dilalah iktida ialah petunjuk kebenaran atau suatu lafaz terhadap arti yang terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Didalah isyarah ialah arti yang ditarik dari suatu lafaz, akan tetapi bukan itu yang dimaksud lafaz, melainkan ia memiliki hubungan yang lazim dengan konteks uraiannya. Zohir ialah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti yang dapat segera dipahami ketika sudah diucapkan, akan tetapi memungkinkan disertai arti lain yang lemah atau marjuh. Oleh karena itu, zohir itu sama dengan nas di dalam hal penunjukannya terhadap makna yang berdasarkan pada ucapan. Muawal ialah suatu lafaz yang diartikan dengan arti marjuh atau lemah karena sesuatu dalil yang mengalihkan maksud dari rajah atau kuat. Terdapat perbedaan antara muawal dan zohir. Zohir diartikan dengan arti yang rajah karena tidak ada dalil yang memalingkan kepada marjuh. Begitu sebaliknya dengan muawal diartikan dengan arti marjuh karena terdapat dalil yang memalingkan dari rajah. Baiklah, saya Nafa Agustorenza akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu macam-macam mafhum. Ada 2 macam mafhum dalam ushul fikih, yaitu 1. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafal itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafal tersebut, tidak berlawanan. Mafhum
Wafaqoh dapat dibagi menjadi dua bagian bentuk. Yang pertama yaitu fahal kitab, yakni yang mana kadar mafhumnya contoh seperti memukul dengan berbicara halus. Kadar mafhumnya pada surah Al-Isra ayat 23 yakni tidak boleh memukul, yang dimana lebih tinggi kadar menyakitkannya daripada berbicara. Kemudian lahlul kitab yakni mafhum yang mana kadar mafhumnya sama dengan kadar mantuknya. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, ialah pemahaman yang apabila hukum yang tidak disebutkan di dalam lafal itu berlawan dengan apa yang disebut dalam lafal tersebut. Menurut para ahli, mafhum mukhalafah dibagi menjadi beberapa, yaitu mafhum washaf, ialah pemahaman atas penggunaan sifat dalam redaksi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai hal-hal yang diharamkan. Quran Surah Al-Baqarah 230. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah hal anak-anak yang bukan berasal dari sulbi sendiri seperti anak susun. Yang kemudian B yaitu mafhum gayah, adalah pemahaman atas penggunaan batasan dalam redaksi. Contohnya, kemudian jika si suami mentalaknya sudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Quran Surah Al-Baqarah 230. Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah istri yang sudah ditalak 3, maka sudah bukan suaminya lagi yang mentalakinya itu. Kemudian yang C yaitu mafhum syarat, adalah pemahaman atas penggunaan syarat dalam redaksi. Contohnya, dalam jika mereka istri-istrimu sudah ditalak sedang hamil, maka nafkahilah mereka itu. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah jika istri-istri itu tidak hamil. Kemudian mafhum adat adalah penggunaan atas bilangan dalam redaksi. Contohnya, maka derahlah mereka yang menuduh 80 kali derah. Quran Surah An-Nur ayat 4. Mafhum mukhalafah dari ayat di atas adalah paling sedikit derah itu 80 kali. Kemudian yang E yaitu mafhum lakob, adalah pemahaman atas penggunaan nama benda atau sebutan orang. Seperti firman Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Mafhum mukhalafah yaitu selain Muhammad dan seperti sabda Rasulullah SAW, gandum adalah termasuk jenis yang harus dikeluarkan zakatnya. Mafhum mukhalafah ialah selain gandum. Baiklah, selanjutnya yaitu ada syarat menggunakan mafhum mukhalafah. 1. Bahwa mafhum mukhalafah tidak boleh bertentangan dengan dalil mantuk karena dalil mantuk lebih kuat darinya. 2. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, hukum qisas berlaku umum bagi siapa saja yang membunuh laki-laki atau perempuan secara sengaja. Dengan demikian, dalam kasus ini berlaku mafhum mukhalafah. Yang ketiga, bahwa kaitan yang disebutkan dalam nas dan mantuk bukan menjelaskan sesuatu yang biasa berlaku apabila mantuk menjelaskan hukum yang biasa berlaku. Apabila mantuk menjelaskan hukum yang biasa berlaku, maka mafhum mukhalafah tidak dapat digunakan dalam nas tersebut. Yang terakhir, mafhum mukhalafah baru berfungsi apabila menyebutkan kaitan syarat, sifat, dan batasan waktu atau jumlah bilangan itu bertujuan untuk syar'i, untuk tasyri'. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.